ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال أيضا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حديث حسن رواه الترمذي في سننه. Alhamdulillah, pada siang hari ini, pada Jumat kali ini, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosan setiap khatib Jumat menyampaikan wasiat takwa. Sedikit yang ingin khatib sampaikan pada Jumat hari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis qudsi, hadis yang maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, penyampaiannya melalui lisan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Muslim an Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala qala ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Rawahu Muslim. Dari Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai hamba-hambaku sekalian, aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Aku jadikan kezaliman tersebut adalah sesuatu yang diharamkan bagi kalian, wahai hamba-hambaku. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kalian berbuat salah, berbuat dosa siang dan malam hari. Dan aku adalah Zat yang Maha Pengampun, mengampuni semua dosa. Maka beristighfarlah, meminta ampunlah kalian kepadaku, niscaya aku akan ampuni kalian. Hadis qudsi riwayat Imam Muslim dari Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk selalu beristighfar, dikarenakan kita berbuat salah siang dan malam hari. Beristighfarlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan malu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala Al-Ghaffar, Maha Pengampun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, beliau bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul,
wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi akthara min 70 marratan. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, aku beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat kepadanya dalam sehari lebih banyak daripada 70 kali. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala 70 kali dalam sehari, lebih daripada 70 kali dalam sehari. Lalu bagaimana dengan kita? Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda kepada kita, hadis diriwayatkan oleh Agar bin Yasar radhiyallahu anhu, Anil Agar bin Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nasu tubu ila Allah wastaghfiruh fa inni atubu fil yawmi mi'ata marrah. Dari Agar bin Yasar radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia sekalian, minta ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari 100 kali. Riwayat yang pertama tadi riwayat Bukhari 70 kali lebih, dan riwayat Imam Muslim ini lebih tegas lagi, 100 kali Nabi Muhammad SAW bertobat dalam sehari, 100 kali. Maka bagaimana dengan kita? Apakah kita tidak lebih pantas dari Nabi SAW untuk beristighfar? Justru kita lah yang lebih pantas untuk mengamalkan istighfar tersebut. Ini menjadi renungan buat kita. Apa manfaat kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa manfaatnya? Tidak hanya bermanfaat di akhirat, akan tapi di dunia pun kita mendapatkan manfaat tersebut. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, An Ibn Abbas radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man aktsara min al-istighfar ja'ala Allahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhiqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar bagi orang tersebut. Dari setiap perkara yang menyempitkannya ada jalan keluar. Dari setiap kesusahan, kesedihan ada solusi dari Allah Subhanahu wa taala, dan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki dari apa yang tidak disangka-sangka. Manfaat beristighfar. Demikianlah yang disampaikan oleh Rasul SAW. Perbanyak istighfar oleh kita agar mendapatkan rezeki dari Allah yang tidak disangka. Bisa jadi kita susah rezeki, hidup susah dikarenakan dosa-dosa kita yang menumpuk, bapak-bapak sekalian. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala bisa membuka pintu rezeki. Lebih tegas lagi Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Nuh dari ayat 10 sampai ke 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, beristighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Apa manfaat daripada kita istighfar? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan yang lebat, yang berkah kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala, karena kita memperbanyak istighfar, akan diberikan, kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak dan harta yang banyak. Barang siapa yang memiliki, barang siapa yang ingin memiliki harta yang banyak, rezeki yang luas, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin memiliki keturunan, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Susah jodoh, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaat istighfar akan menghindarkan kita dari kesulitan hidup. Bapak-bapak sekalian, ingin kesehatan fisik,
kekuatan hati, kekuatan iman, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat Hud surat ke-11 ayat 52, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita, "Wa yaqulu istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin." Wahai kaumku, kata Nabi Hud alaihi salam, dikisahkan dalam Al-Quran, wahai kaumku, beristighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan yang lebat kepada kalian yang berkah, dan Allah Subhanahu wa taala juga akan menambahkan kekuatan kalian. Yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Kekuatan di dalam bahasa Arab, kekuatan di sini bermakna umum, nakirah. Bisa kekuatan fisik, kekuatan hati, kekuatan mental, jiwa. Bisa juga kekuatan finansial. Ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kekuatan di situ bermakna akan dikuatkan finansial kita, ekonomi kita, dibanyakan harta kita, dan anak-anak kita akan dibanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keturunan kita akan dibanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, berkah dunia dan akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran." Berbahagialah, kabar gembiralah bagi orang yang memperbanyak istighfar. Terlihat di lembar catatan amalnya kelak di akhirat banyak istighfar yang dibaca oleh orang tersebut, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita bacaan istighfar. Qala Rasulullah SAW, "Man qala astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ghufirat lahu dhunubuhu wa in kana farra min az-zahfi." Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya meskipun orang tersebut pernah lari dari medan perperangan. Lari dari medan perperangan ketika jihad melawan orang-orang kafir, lari karena takut mati. Itu termasuk dosa besar. Menghapus dosa besar tersebut, menghapus dosa besar tersebut ditebus dengan bacaan istighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang tidak ada zat yang berhak disembah kecuali dirinya saja. Allah saja yang berhak disembah dan aku bertobat kepadanya. Bacaan istighfar tersebut menghapus dosa besar, Bapak-bapak sekalian. Selain dosa syirik, terkhusus dosa syirik, wajib tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihi salam di dalam Al-Qur'an surat Ibrahim surat ke-14 ayat yang ke-41 mengajarkan kepada kita doa, Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunilah hamba dan kedua orang tua hamba dan segenap orang yang beriman pada hari hisab kelak, ya Allah. Ini bacaan istighfar yang diucapkan Nabi Ibrahim alaihi salam pada Allah Subhanahu wa taala. Beristighfarlah untuk diri kita dan kedua orang tua kita agar dosa kita dan dosa kedua orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih mereka orang tua kita yang sudah wafat di alam kubur menunggu doa-doa kita. Terakhir, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innal 'abda la turfa'u lahu darajatuhu fil jannah." Qala rabbi anna li hadza qala bi istighfari wa la dikalak, rawahu Tirmidzi. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, Nabi Muhammad SAW bersabda, kelak di surga derajat seorang hamba diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala setinggi-tingginya. Kemudian hamba tersebut bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, dari amalan apakah hamba derajatnya ditinggikan oleh Allah, olehmu ya Allah? Derajat hamba ini ditinggikan dari amalan apakah ya Allah?" Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Bi istighfari wa la dikalak." Ini adalah berkat istighfar anakmu untukmu semasa di dunia.
doakan orang tua kita agar diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup khutbah yang singkat ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi.